Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih. Kita hari ini baca-baca lagi tentang sebuah tema yang sangat jelas, yaitu kaget dan kalut mendalam ketika kamu mengabaikannya. Kaget dan kalut mendalam ketika kamu mengabaikannya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu ya teman-teman. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Kamu juga bisa cekin semuanya di channel ini karena tidak mengenal batasan waktu, atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau ya. Oke, kita lihat dulu ada energi apa di sini. Sora udah ambil 3 buah kartu untuk energi besar dalam pembacaan kita. Yang pertama, ada energi stres di sini, ada energi terguncang juga. Jadi seseorang ini yang kaget dan kalut mendalam ketika kamu mengabaikan dia, seseorang yang kayak langsung tidak menyangka kalau kamu akan nyuekin dia, kamu akan tidak merespon dia. Mungkin juga beberapa dari kalian menjauh dari dia, tidak mau memberikan penjelasan, atau tidak mau bicara sama dia, atau apapun itu ya. Intinya memutus komunikasi ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini pun langsung merasa stres ya, dan ini ada satu energi terguncang. Artinya apa? Mungkin saja orang ini itu tidak siap gitu ya, ketika kamu tiba-tiba mengabaikan dia, kamu menjauhkan dia gitu ya. Kalau Sora lihat, jadi ini orang yang bingung gitu ya, stres, makanya jadinya kalut gitu ya. Mulai bertanya-tanya, kenapa kamu menjauhi dia? Terus habis itu ada apa dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini ya, bukannya dia bodoh sama sekali nggak tahu karena apa kamu menjauhkan dia gitu ya. Tapi kalau Sora di sini, dia langsung teringat tentang mungkin ada argumentasi, ada keributan di antara kalian yang sebelumnya dia mencoba berpikir apakah mungkin karena keributan tersebut ya. Intinya orang ini tidak siap gitu ya secara pemikiran kalau kamu itu menjauhkan dia. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini juga mulai berpikir ya, kenapa gitu ya kamu tuh jauhin dia gitu ya, mulai kepikiran gitu ya. Yang kedua, kenapa sih gitu loh? Karena ternyata ketika kamu menjauhi dia dan mengabaikan dia, di sini barulah dia mulai benar-benar menyadari gitu ya. Dari ketika kamu tiba-tiba ngabain dia, dia shock, justru disitulah dia baru mulai menyadari gitu ya. Dan dia ingat-ingat kembali semua perdebatan kalian, semua argumentasi kalian, semua yang pernah kamu sampaikan sama dia, semua yang pernah dia sampaikan ke kamu, itu semua baru mulai tersadarkan gitu ya, terulang di kepalanya. Dia baru lebih mengerti, dia baru bisa lebih memahami gitu ya, kayak lebih tersadar gitu loh ya. Apa yang terjadi dalam kesadaran itu, mungkin di sana dia baru mulai menyadari bahwa apa yang kamu katakan mungkin adalah sebuah kenyataan, atau apa yang kamu katakan adalah sebuah kebenaran. Atau di sini ada energi kesadaran bahwa ternyata dia sangat membutuhkan kamu ya. Kalau ternyata di sini dia juga baru sadar kalau kamu itu ternyata ya bisa membawa dampak besar sama hidupnya dia gitu ya. Dia baru sadar kalau kamu tuh dalam kehidupan dia itu seperti sebuah cahaya yang menerangi teman-teman ya. Dan di sini dia juga semakin tersadar sama sebuah fakta kenyataan gitu ya. Kalau selama ini mungkin beberapa dari mereka sering dalam tanda kutip meremehkan kamu, ngegampangin energi kamu, ngegampangin kamunya. Di sini baru dia bisa memahami bahwa ternyata kamu tuh bisa tegas loh. Ternyata kamu bisa mengambil satu tindakan yang dia selama ini berpikir kamu tidak mungkin ya. Kayak nggak mungkin lah dia ninggalin aku, nggak mungkin lah dia ngabain aku gitu. Ternyata kamu bisa gitu loh. Ketika kamu sudah dapat pencerahan, kamu bisa berani untuk tegas, kamu bisa berani untuk mengabaikan dia gitu ya. Jadi disinilah dia bisa mengenali sisi lain diri kamu, bisa lebih mengenali dan memahami sisi lain dari diri kamu teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini
ya. Ini juga ada sebuah perasaan merasa terhubung gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ketika kamu menjauhkan, ada perasaan dia merasa terhubung sama kamu. Sepertinya sesuatu yang diabaikan ini adalah bukan sesuatu yang terasa asing ya. Kenapa? Karena ini ada deja vu di sana. Seperti ada kejadian yang berulang. Sangat mungkin untuk mereka yang mempercayai konsep terhadap past life itu ya. Dia merasa kok kayaknya ini sesuatu yang mungkin sekali pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi kamu mengabaikan dia ini, kejadian skenario yang terjadi sekarang itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi di sini ada pola yang berulang. Nah, ini yang membuat dia sadar kayak, oh ini toh salah satu masalahnya. Pola yang berulang ini akan jadi masalah yang akan membuat kamu pergi dalam hidupnya dia, dan pola penyesalan ini juga akan berulang gitu ya. Jadi gini, kehidupan itu terkadang mengajarkan kita dari yang Sora pelajari dan pahami gitu ya. Kalau dalam kehidupan kita ada pola yang berulang, itu adalah salah satu PR terbesar kita untuk kita bisa selesaikan ya. Seperti sebuah mata kuliah, oke? Kalau mata kuliah itu belum lulus gitu ya, kita akan ngulang lagi semester depan, betul ya? Oke, sampai kita lulus dan lewat dari mata kuliah itu dengan nilai tertentu. Nah, begitu juga kehidupan. Ketika ada pola berulang, ada kesalahan berulang, ada hal-hal yang berulang yang tidak diselesaikan, gitu ya. Itu akan menjadi pola yang harus diselesaikan sampai lulus sensor, sampai mendapat pembelajarannya, sampai selesai isunya, ya hal itu akan terulang lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin memang ada masalah di antara kalian. Dari dulu, sesuatu yang terulang, sesuatu yang familiar. Masalah ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya. Jadi dia tuh tergugah dan teringat, oh iya ya, ternyata kita pernah mengalami ini sebelumnya, bukan sesuatu yang kayak nggak asing lagi gitu ya, situasi seperti ini. Dan ini harusnya menjadi satu kenyataan fakta pembelajaran bahwa ini harus diselesaikan dengan pola-pola masalah yang sama. Nah, kita coba lihat ya, apakah nanti terungkap masalahnya apa. Dan di sini teman-teman, kalau Sora lihat dia tersiksa dan kaget banget dengan sikap kamu yang memilih untuk diam 1001 bahasa ya. Entahlah itu ya, 1.000.000 bahasa kayak 1.000 bahasa kayak, pokoknya intinya kamu di sini memilih untuk mengabaikan dia, diemin dia, tidak merespon. Sikap kamu juga cenderung dingin gitu ya ke dia dan menjaga jarak teman-teman ya. Kamu mungkin kayak dia chatting kamu cuekin, dia berusaha mau ngomong kamu nggak peduli gitu ya. Terus mungkin kamu mau dia mau ketemu juga kamu nggak respon kayak gitu ya. Intinya di sini ada energi yang memakin buat dia stres karena kamu banyak yang diem gitu ya, tidak mau untuk merespon gitu ya. Dan di sini teman-teman, dia itu kayak menyadari gitu ya, kalau ternyata ada hal-hal yang ini tuh nggak bisa digampangin gitu ya teman-teman. Satu, kedua, kalau Sora lihat dia sadar bahwa ada kesalahan dia di sini gitu loh ya, yang mana dia harus ada sebuah pengakuan. Kalau Sora lihat di sini, salah satunya mungkin kamu meninggalkan dia karena tidak adanya keterbukaan, atau kamu mengabaikan dia karena tidak ada keterbukaan, tidak ada kejujuran di sana. Ya, di sana adanya hal-hal yang ditutup-tutupi, adanya manipulasi, adanya kebohongan, adanya hal-hal yang tidak tersampaikan gitu ya. Jadi dia tahu gitu ya bahwa pesan batinnya adalah dia harus jujur, dia harus terbuka gitu ya. Dan dibalik sikap diamnya itu teman-teman, ternyata dia itu masih mengharapkan kamu, masih ada satu batinnya itu masih berharap ya di dalam lubuk hatinya, kalau hubungan ini mungkin masih punya suatu harapan, hubungan ini masih mungkin nggak dikomunikasikan. Kita coba lihat, ada perihal apa yang membuat kamu sampai mengambil langkah untuk mengabaikan dia. Yang pertama teman-teman, intuisimu ya. Kamu mungkin sekali tahu bahwa kalau tidak kamu abaikan gitu ya, mungkin masalah ini nggak akan pernah kelar ya. Dan intuisimu bilang bahwa ini memang harus diselesaikan dengan cara yang seperti ini mungkin ya. Itu kamu hanya mengikuti suara intuisimu. Dan salah satu isunya adalah intuisi kamu tahu bahwa orang ini yang tadi Sora udah bilang, banyak hal-hal yang dia tutupin ya, banyak hal-hal yang kalian terhubung dia tutup-tutupin gitu ya. Tidak ada keterbukaan gitu ya. Itu yang membuat jadi kamu merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman. Dan di sini banyak hal yang seolah-olah kayak masih belum siap untuk dibuka.
yang kamu mungkin udah capek gitu ya. Kamu juga jadi stres sendiri gitu ya, kok orang ini nggak bisa jujur, kok orang ini nggak bisa terbuka gitu ya, sehingga kamu menyadari bahwa oh nggak bisa nih kayak gini terus gitu ya. Yang kedua, di sini banyak luka teman-teman. Ya, makanya kenapa kamu mengabaikan dia? Karena kamu lebih kepingin untuk kamu mau fokus untuk menyembuhkan diri kamu sendiri. Baik secara jiwa, baik secara fisik, baik secara mental. Kenapa? Karena di sini ada yang terluka. Mungkin kamu terluka dengan kata-kata dia. Mungkin kamu terluka dengan perilaku dia. Mungkin kamu terluka dengan perbuatannya dia, ya. Karena kalau sholat di sini mungkin sekali ada kata-kata dia yang menyakiti kamu ketika berkomunikasi, ketika berdebat gitu ya. Nah, itu kalau Sora lihat di sini juga ada masalah komunikasi yang tidak clear, komunikasi yang tidak jelas karena tadi itu ya banyak ditutup-tutupin teman-teman. Oke? Dan di sini ada ngomongin soal harapan kehidupan ke depannya ya. Karena sudah banyak luka. Jadi di sini memang ada masalah dengan harapan ke depannya hubungan ini mau seperti apa. Kenapa? Karena kalau sudah banyak luka, sudah banyak kecewa, sudah banyak tersakiti, apakah hubungan ini masih bisa bertumbuh? Apakah hubungan ini masih bisa jadi sesuatu nantinya, ya? Jadi di sini kayak memang ada hal-hal yang membuat kamu tidak yakin mungkin dengan orang ini apakah bisa maju atau bisa berkembang hubungannya ya. Selain memang di sudut-sudut lain banyak masalah kehidupan yang berpengaruh terhadap hubungan kalian ya. Entah itu masalah keuangan, masalah pribadi dan sebagainya ya. Intinya ada komunikasi yang juga bermasalah, yang merembet kemana-mana. Selain daripada itu, ada pola pikir teman-teman ya. Mungkin di sini ada pola pikir yang berbeda di antara kalian. Visi misi, cara memandang sesuatu, cara pendapat terhadap sesuatu, keyakinan terhadap sesuatu itu berbeda. Nggak harus agama, tapi bisa juga belief system. Dan kalau sholat di sini ada juga yang penuh dengan keraguan. Jadi kamu mungkin sekali lelah berdiri dengan orang yang selalu ragu dan tidak yakin gitu ya. Jadi di sini ada energi keraguan ya. Dan di sini seperti ada energi di mana ya kalau Sora lihat ya. Jadinya kamu tidak yakin bahwa masa depan ini akan ada kebahagiaan soal hubungan ini. Di sini ada energi keputusasaan karena tadi yang Sora udah bilang ada pora berulang. Jadi di sini kayak harapan untuk masa depan yang bisa lebih baik, ada energi kebahagiaan, ada energi kegembiraan yang diharapkan bisa lebih lanjut. Itu seperti pesimisme untuk kamu rasakan bisa terjadi ya. Ada apa lagi yang kaget dan kalut mendalam ketika kamu mengabaikannya? Teman-teman, orang ini itu ngalamin banyak sekali negative thinking saat ini gitu ya. Pikiran dia penuh dengan hal-hal yang negatif. Jadi makanya sangat mungkin sekali dia berbicara hal-hal yang negatif, perilakunya juga negatif teman-teman. Dan ketika sekarang kamu tinggalin dan jauhin, kamu juga dia ada energi dia malah semakin overthinking teman-teman ya. Kamu membuat satu batasan gitu ya, mengabaikan dia karena kamu merasa bahwa kayak mungkin ini adalah sesuatu yang sudah cukup sampai di sini. Sudah lelah, sudah capek dengan situasi komunikasi yang tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Dan habis itu selalu ngerasa was-was, enggak tenang, enggak ada kejujuran gitu ya. Dan di sini kayak ada pertimbangan yang sedang kamu pikirin untuk masalah mau memberikan kesempatan kedua apa enggak gitu ya. Kamu tidak yakin kalau Sora lihat di sini untuk memberikan kesempatan kedua ya. Apalagi yang dia harap, yang dia rasakan ke kamu gitu ya. Soal dia kaget ya, soal kamu mengabaikannya. Orang ini itu sekarang merasa jadinya insecure. Masih bingung sendiri. Kenapa ya kok dia ngabain aku. Kok dia bisa sih sampai pergi. Terus habis itu gak mau respon aku gitu ya. Jadi ini sekarang dia merasa penuh dengan bertanya-tanya. Apakah karena hal ini? Apakah karena hal itu? Apakah karena hal ono gitu ya. Ini itu gitu ya. Jadi A, B, C, D, E perkaranya apa gitu ya teman-teman. Dan orang ini sekarang mengambil waktu untuk lebih menilik ke dalam. Kenapa sih sebenarnya seperti sekarang? Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Di sini dia mencoba untuk memastikan dirinya sendiri. Kenapa ya? Ada masalah apa? Kita lihat lebih jauh lagi ya. Siapa dia sebenarnya? Oh, siapa dia?
Orang yang merasa sangat-sangat mudah stres, orang yang gampang gugup, gampang anxiety, hal-hal kecil bisa buat dia nggak tenang gitu ya. Terus orang ini itu memang masih pesimis dan tidak yakin sama harapan soal masa depan diri dia sendiri ya. Jadi di sini orang yang sedang berdealing dengan kekhawatiran soal masa depan ya, ketidakyakinan soal masa depan ya teman-teman. Kamu sangat mungkin mengenal orang ini melalui sosial media. Ya, ketika kalian itu kenalan mungkin melalui sosial media, dimulai dari chat-chatan dulu, atau dia lebih banyak komunikasi sama kamu melalui chat teman-teman, ya. Dan kamu juga berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat, orangnya itu suka banget ngatur, orangnya itu ada sisi dominannya. Orang ini juga ada sisi dimana dia pingin banget untuk didengerin ya. Namun secara intuisi dia itu juga punya ikatan batin dan intuisi ke kamu teman-teman sebenarnya. Jadi kayak sekarang sebenarnya dia ngerasa shock dan gelisah ya. Apalagi yang dia rasakan ya ketika kamu mengabaikan dia. Orang ini mencoba untuk mengerti dan mencoba untuk melihat lebih dalam, apa sih kesalahan aku, apa sih yang sudah aku lakukan gitu ya. Dan tapi di satu sisi dia tuh ada sisi-sisi victim mentality loh. Aku salah apa sih sebenarnya? Sekarang ada banyak konflik di batinnya dia gitu ya. Ada situasi di mana dia bingung harus apa yang dia lakukan gitu ya. Dia harus mengambil keputusan nih. Mau lanjut apa enggak sama kamu, mau udahan atau enggak, atau mungkin ada pilihan lain juga di sini teman-teman. Tapi di satu sisi lain dia itu masih punya harapan sama kamu sebenarnya. Itu makanya ngebuat dia tuh konflik batin banget gitu ya. Banyak konflik batin dan dia tuh sebenarnya masih ngarep di sudut batin terdalamnya dia. Sekarang dia cuma rajin mantauin kamu, stalking kamu, mau tahu soal kamu sekarang keadaannya gimana gitu ya. Dan dia tahu ini adalah poin terpenting, ini harus habis ini jadi satu keputusan, memang hubungan ini mau dilanjutkan atau mau disudahin ya. Karena memang ini sudah sampai ke titik didihnya gitu ya. Sampai kamu tuh memilih untuk kayak nggak mau mengabaikan dia karena memang sudah sampai ke titik didihnya gitu ya. Yang dia rasakan teman-teman ya, yang dia rasakan yang pertama pastinya setelah kamu tinggalkan langsung dapat impactnya adalah merasa kesepian. Yang kedua, energi dia takut kehilangan kamu ya. Ini udah jelas banget nih, energinya kuat banget, kesepian, takut kehilangan kamu. Dan kangen banget ya teman-teman sentuhan fisik sama kamu, khususnya kalian yang sudah melakukan seksualitas bersama ya. Lalu orang ini banyak yang pelariannya minum-minuman kayak gitu ya, bersenang-senang. Ada yang mungkin narkobaan tapi nggak semua sih ya. Dan dia itu berpikir jadinya apakah aku harus ikhlasin kamu supaya aku jelas sama apa yang aku mau. Aku berharap aku bisa jadi orang yang lebih baik, orang yang berbeda buat kamu gitu ya. Dan tapi hasrat dia sama kamu sangat kuat. Jadi orang ini sama sekali nggak siap teman-teman kalau seandainya ditinggalin sama kamu. Hasratnya terlalu menggebu. Dan dia sadar mungkin dia kurang bisa tegas, kurang bisa memahami kamu, kurang bisa mengerti kamu. Tapi di sini memang dia merasa banyak pergejolakan di antara kalian. Apa yang kedepannya akan dia lakukan ke kamu soal ini ya teman-teman? Sora lihat dia akan masih berhayal-hayal, bermimpi-mimpi soal kamu ya teman-teman. Dan orang ini akan melakukan satu pergerakan ketegasan ke kamu. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu pikir sebelumnya ya. Mungkin dia kayak cari kamu, dia berusaha untuk menangin kamu kembali. Mungkin banyak dari kalian yang kayak, masa sih Kak Sora dia bisa kayak gitu? Sora hanya baca kartu apa adanya. Kalau kamu nggak percaya ya sudah gitu ya. Yang pasti dia sedang berpikir ya, memutar otak untuk bagaimana caranya untuk dia ke kamu ya. Tapi ini juga mungkin dia rasakan sebagai sarana mungkin waktunya inkubasi gitu ya, untuk proses berpikir gitu ya teman-teman. Dan di sini banyak yang mengalihkan diri terhadap yang namanya kerjaan gitu ya.
Sora, kalau dilanjutkan, apakah orang ini bisa ada perubahan? Teman-teman, di sini ada pola toksik yang kalau Sora lihat di sini ada di sana, ya. Tapi yang Sora lihat di sini, orang ini mulai menyadari ada suara batin dia sendiri bahwa selama ini kamu pergi itu karena sudah hubungannya terlalu negatif dan toksik, gitu ya. Jadi apakah dia bisa benar-benar berubah? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ada energi di mana dia berusaha untuk menjadi lebih positif. Dia masih berusaha untuk mendapatkan kamu kembali. Berusaha untuk kasih energi kamu supaya mau balik lagi, teman-teman, ya. Di sini ada keinginan dia yang tetap kalau dia masih mau kamu, ya. Dia akan berusaha mencari berbagai cara dan metode supaya kamu mau sama dia, teman-teman, ya. Apalagi di sini memang dia harus berpikir karena beberapa LDR, ya. Tapi yang memang harus jadi pertimbangan kamu adalah memang untuk jangka panjangnya. Masukan buat kamu apa? Beberapa dari kalian itu memang sudah benar-benar mentok, ya. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah apakah memang benar sudah tidak ada potensi atau tidak, gitu ya. Kenapa? Nanti jangan sampai ada energi penyesalan di kemudian harinya, gitu ya, teman-teman. Karena kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang sebenarnya apalagi yang sudah berkeluarga ngerasa kayak masih berat sebenarnya untuk hal ini, gitu ya. Tapi kalau memang kamu sudah mulai tinggu pun gak apa-apa. Cuman kalau niatan dari orang ini masih ingin melanjutkan sama kamu. Tapi kan kamu mau apa enggak itu pilihan kamu juga, ya. Intinya coba pertimbangkan dulu potensinya. Apakah masih ada kesempatan, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ya. Kalau memang kamu berpikir masih ada kesempatan, silakan diberi. Tapi kalau memang kamu merasa sudah gak mau lagi, ya silakan aja. Itu kalau Sora lihat kan nggak bisa maksa. Cuma kalau Sora di sini orang ini merasa kayak masih mungkin loh kita jauh. Dia bisa melihat dirinya dia tuh sama kamu tuh ke depannya masih ada, gitu loh, ya. Tapi balik lagi, orang ini masih langsung bisa stabil nggak? Ya nggak langsung, karena kan nggak ada yang instan, teman-teman, di dunia ini, ya. Di sini perlu ada kerja keras dulu, gitu ya. Indomie aja, mie instan aja dimasak dulu, gitu loh. Apalagi ini personality orang, tapi paling nggak sudah ada titik terang, teman-teman, di sana, ya. Ada usaha keras terus-menerus yang memang harus dilakukan, ya. Balik lagi, pertimbangan di tangan kamu, nggak Sora paksa. Gak usah ditanya, ya, kapan dia datang, ya. Nanti kalau ditanya lagi Sora sebutin waktunya, ntar dibilang kelamaan, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini lagi persiapan, ya, untuk lebih memahami, gitu ya. Libra, jadi mungkin butuh beberapa waktu, ya. Mungkin gak dalam waktu dekat ini, tapi gak terlalu lama juga harusnya. Coba aku lihat di sini. Oke, ya. Kalau Sora lihat di sini, dia sedang nge-push dirinya dia sendiri. Libra, Aries, Cancer, cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Capricorn, Virgo, Aquarius, dan ada Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke. Dan kamu juga bisa personal reading, bisa pesan video YouTube seperti ini, atau kamu pingin beli kartu untuk baca sendiri, atau mau baca bazi untuk jalan hidup, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot kalau kamu mau. Oke. Dan oke. RNBE DQMJ PICC AESX VIP 123 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa main di channel pertama Sora yang Tarot. Bye bye.